الرحمن الرحيم. Dan banyak lagi sebenarnya ayat-ayat yang ada kontekstual yang dipakai orang Kristen untuk dirujukan kepada Yesus. Misalnya tadi kitab Yesaya saja lah ya, Yesaya 7 ayat 14. Nah, ini kan konteksnya Immanuel. And his name, Bekarat Shemo Immanuel. Nah, di sini, kenapa? Ini siapa sih subjeknya nih? Nah, a young woman. Di sini pun kadang terjemahnya Alma. Ini diterjemahkan menjadi seorang perawan. Betula. Ini yang salah. Malah diterjemahin sebagai seorang perawan, atau betula itu harfiahnya dalam kondisi yang istilahnya apa ya? Kondisi yang belum pernah tidur dengan laki-laki bersetubuh dan lain-lain. Itu betula. Ini Alma artinya seorang perempuan muda. Begitu juga Alem. Alem itu artinya seorang laki-laki muda, bukan seorang laki-laki perjaka. Karena nggak bisa diidentifikasi loh perjaka atau enggak. Alem itu perjaka muda. Kalau Alma itu artinya perempuan muda. Nah, ini kadang yang kata ini terjemahkan menjadi seorang perempuan yang perawan. Jadi ada miracle birth atau istilahnya kelahiran ajaib, kelahiran yang wah gitu loh. Padahal aslinya nggak gitu. Terus siapa sih yang dimaksud nih? Kalau yang dimaksud itu ada di pasal 8. Nah, and I was inseminated with the prophetess, and she conceived and she bore a son, and the Lord said to me, call his name Maher Shalal Hasbas. Ini lihat di komentar ya Rashid. And she bore a son. He is the very son whom the prophetess called Immanuel. Jadi ini adalah anak yang dimaksud Immanuel. Dia ini putranya Yesaya, atau putra dari Yesaya dan seorang nabi yang bernama Maher Shalal Hasbas. Itu Immanuel. Terus mungkin nggak ini anak pertama Yesaya? Siapa sih anak pertama Yesaya? Ini ada di ayat 7 ayat 3 nih. Nah, ini share Yusuf. Share Yusuf. Nah, share Yusuf. Ini apakah mungkin dia? Enggak. Karena Rashi sendiri bilang ini akan, bukan telah. Akan berarti akan ada waktunya. Ini ada di ayat pasal 8 ayat 3, yakni Maher Shalal Hasbas. Yang dipanggil oleh prophetess itu sebagai Immanuel. Since the Holy One, blessed he, atau Hakadosh Baruch, would be at the age of Ezekiel when he would reign. Jelas sebenarnya ayatnya, Immanuel yang dimaksud adalah putranya Yesaya, bukan Yesus. Pengajaran kayak gini nggak akan ditempuh di Kristen, karena ayat-ayat di Kristen itu dimainin semua. Pokoknya yang bukan Yesus, jadiin Yesus. Mazmur 110 atau berapa, kemarin dimainin jadi Allah Tritunggal. Kan aneh. Pada dasarnya, kekristenan itu kacau balau. Karena awalnya ya, kalau kita bilang mereka mau pakai Septuaginta ya, Septuaginta itu pada awalnya cuma 5 kitab Torah, bukan Nevi'im dan Ketubim. Itu kalau kata Om Billy dan yang aku pernah baca, Septuaginta yang terjemahnya itu cuma Torah, bukan kitab para nabi dan lain-lain. Itu sama seperti Targum. Seperti Targum Onkelos, Targum Sa'adia, Gaon atau Razab, itu sama seperti itu. Cuma orang Kristen seperti sama Syaan, konteksnya berbicara bahasa Ibrani, mereka ambil Septuaginta. Udah nggak ada lagi Septuaginta itu yang lama itu ya, yang sekarang itu yang beda. Pernah baca itu. Septuaginta kalau dari bukunya Mikael yang aku pernah baca, dia pernah nunjukin beberapa bagian bukunya, dia tertulis seperti ini. The Septuaginta was derived from our hands. Septuaginta tuh udah diambil dari tangan kami, udah dicuri atau diapakan lah kalau istilah Indonya. Bukan dirubah-rubah ya, udah diambil dan dirubah, bukan punya kami lagi, udah dimainin gereja gitu loh, jadi mainannya gereja. Dari bukunya siapa tadi? Mikael itu temanku yang ada di Jombang. Ini ada lagi Mas dari Samuel. Mas Samuel. Ada pertanyaan lagi dari Billy Fernanda. Kenapa Yahudi memanggil bangsa di luar Israel sebagai Goyim dan memanggil Islam sebagai Yismael dan seringkali memanggil Muslim sebagai sepupu? Kenapa Yahudi lebih menghormati Islam dibanding Kristen? Nah, ini silakan dijawab dari netizen ini. Goyim
Goyim itu dari akar kata goy. Goy itu artinya sebenarnya hubungannya dengan bangsa atau ya di luar Yahudi, di luar ya itu tuh goy itu secara harfiah memang artinya orang-orang di luar orang Yahudi gitu loh. Nah kalau Iya, kaum sih. Ismailit itu yang ini kan ditemuin di ininya ya tulisan Rambam kalau nggak salah, tulisan Rambam di Mishneh Torah tentang hubungan di mana orang Yahudi boleh beribadah di masjid, boleh tefillah di masjid, dan orang Muslim kalau tidak ada masjid boleh berdoa di sinagoga. Karena Rambam lebih mendalami teologi Islam daripada yang lain. Karena Rambam kan besar di lingkungan orang Islam, jadi dia tahu orang Islam ini lebih dekat dengan Yudaisme. Lebih dekat ajarannya itu dengan Yudaisme daripada orang-orang di luar itu. Jadi kalau dilihat ya, apakah orang Muslim menjalankan tefillah? Ya, menjalankan tefillah. Ya, ini kita sebut dengan syalat atau sholat. Nah, terus apakah orang Muslim melakukan wudu? Ya, tradisi Israel Utara yang di tradisi Sumeri itu ada wudu, mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci telinga dan lain-lain, bersih secara jasmani dan rohani itu ada dalam tradisi Sumeri, dan Yahudi ada kalau nggak salah, Yahudi juga ada. Itu kayak mencuci tangan pun ada birkatnya. Sebelum berdoa dan lain-lain itu ada gitu loh, lebih dekat. Nah, terus keesaan Tuhan ya ini istilahnya yakni monotheism atau monotheisme itu lebih dekat juga, sama-sama mengakui Hashem itu satu, Allah itu satu, la ilaha illallah kan, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah. Begitu juga kan itu paralel ayatnya dengan Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kenapa lebih tepatnya begini? Kalau lebih dalam kita dari kisah Alkitab ya, kenapa kita orang Israel menyebut orang Islam itu sebagai sepupu? Karena gini, kita tahu orang Islam ada kaum Ismail atau orang-orang dari keturunannya Ismail, dan kami orang Yahudi adalah keturunan dari Ishak. Ini sama-sama mempunyai satu bapak, yakni Abraham. Jadi Abraham punya dua anak nih, dari Sarah dan Hagar. Itu belum satunya lagi ya, Sarah dan Hagar. Dari Sarah lahirlah Ishak, baru dari dari Hagar lahirlah Ismail. Keduanya ini bersaudara, satu ayah gitu loh, satu akar sebenarnya. Jadi itu biasa-biasa aja, kalau mau dipanggil sepupu, mau dipanggil saudara tiri, ya boleh-boleh aja gitu loh. Kalau di luar Abraham, di luar keturunannya Abraham, ya mau dipanggil apa gitu loh, ya udah dipanggil Goy aja, Goyim atau bangsa-bangsa, gitu doang. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.